Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Baik ya, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk kelas 12, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena kalian sudah menyelesaikan atau sudah menempuh uji modul yang materinya itu tentang novel. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari bab baru atau modul baru. Modul baru kali ini tentang apa materinya? Yaitu tentang kritik dan isai. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu, kalian pernah tidak merasa ingin mengomentari sebuah fenomena atau mengomentari sesuatu hal? Gemes banget, itu gimana sih gitu, pengen komentar. Pernah? Pasti pernah tentu ya. Nah, misalnya nih, pada saat kamu itu membaca sebuah novel, terus menonton sebuah film, mungkin kamu punya ya penilaian tersendiri terhadap alur atau tema yang disajikan. Nah, penilaian tersebut dapat digolongkan loh sebagai sebuah kritik atau sebuah isai. Jadi, kritik dan isai itu apa sih, Bu? Gitu kan, pasti pertanyaannya. Nah, pada materi kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang hal tersebut. Jadi, apa itu kritik? Nah, kritik itu dapat dikatakan sebagai analisis yang mendalam terhadap sebuah karya. Nah, dalam hal ini karyanya karya apa? Karya sastra. Tapi mengkritiknya itu menggunakan sebuah kajian teori untuk memberikan penilaian, interpretasi, atau pengamatan mengenai karya tersebut. Karya yang kamu lihat atau sedang kamu nikmati tersebut. Nah, karena berupa penilaian, makanya teks kritik ini bertujuan untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan sebuah karya, sekaligus memberikan masukan atau solusi bagi si pencipta karya tersebut. Nah, umumnya yang paling banyak dikritik itu berupa karya tadi, karya seni seperti karya film, terus karya sastra, terus novel, cerpen, hingga drama. Kemudian itu tadi kritik ya. Sekarang isai. Kalau isai apa, Bu? Kalau isai itu karangan prosa. Jadi sebuah karangan ya, sebuah karangan yang isinya itu pandangan pribadi penulis mengenai sebuah objek atau fenomena. Jadi isai itu tidak hanya digunakan untuk membahas objek seperti sebuah karya ya, seperti tadi. Tapi isai ini juga dapat digunakan untuk membahas fenomena seperti bahasa, budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Terus bedanya kritik dan isai apa, Bu? Bedanya kalau berdasarkan ini ya, objek kajian kritik itu karya, sebuah karya. Tetapi objek kajian isai itu adalah fenomena. Bisa dipahami kan? Terus yang kedua, kalau dalam kritik itu terdapat deskripsi karya atau berupa sinopsis atau ringkasan. Nah, sementara kalau isai itu menyajikan prosa, sinopsis, ringkasan fenomena yang dibahas. Yang ketiga, kritik itu menyajikan data objektif dan sementara isai itu tidak selalu membutuhkan objektif atau data objektif. Kalau kritik itu pasti butuh data objektif. Kalau isai tidak. Paham ya? Kemudian, kalau berdasarkan sudut pandang penulisnya, perbedaan kritik dan isai itu apa? Kalau kritik, penilaian pada karya itu dilakukan secara objektif. Objektif. Pokoknya kalau yang objektif itu kritik. Sementara pada isai, penilaian itu dilakukan dengan subjektif, alias menurut penulis pribadi.
gitu, tidak sesuai objeknya. Ya menurut kamu, menurut penulisnya gitu ya. Terus yang kedua, kalau penilaian karya dalam bentuk kritik itu dilakukan dengan teori yang sudah ada, misalnya berdasarkan teori feminisme. Nah, itu kan teori yang sudah ada. Sementara kalau essay itu ya teorinya si penulis sendiri gitu, tidak menggunakan teorinya orang. Terus yang ketiga, kritik itu menyajikan penilaian sebuah karya secara utuh dan menyeluruh. Sementara essay itu hanya membahas hal-hal yang menarik dari sebuah objek itu atau sebuah fenomena itu. Pokoknya kalau yang kritik itu sesuai dengan objek, kalau essay itu berdasarkan pengamatan atau pandangan si penulisnya. Itu dipahami? Nah, sekarang tugas kalian coba cari sebuah kritik dan sebuah essay. Kemudian dibacakan dan temukan perbedaannya. Seperti biasa, tugasnya dikumpulkan dalam bentuk video dan jangan lupa perkenalan dan menyebutkan ini tugas tanggal berapa gitu ya. Jadi ini tugas tanggal 19 Februari 2022. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.